Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat ternak di mana saja Anda berada. Kali ini berjumpa kembali dengan channel saya Mantri Lasa. Dan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pada sapi Bali. Mengapa sapi Bali ini sangat digemari untuk dijadikan ternak peliharaan. Yang pertama adalah reproduksi. Reproduksi sapi Bali ini merupakan yang terbaik di dunia. Dengan artian begini teman-teman, sapi Bali ini bisa kawin kembali setelah partus atau setelah melahirkan 30 hari dia kawin kembali. Jadi kawinnya lebih cepat daripada jenis sapi-sapi lainnya. Yang kedua, karkas daging sapi Bali ini lebih tinggi dari sapi-sapi lain. Nah, ini bisa mencapai 55%. Nah, jadi kalau sapi yang lain ini karkasnya di bawah 50%. Tapi kalau untuk sapi Bali ini karkasnya bisa sampai 55% karena dia memiliki tulang yang kecil sementara dagingnya tebal. Jadi sangat menguntungkan untuk dijadikan sapi jenis pedaging. Yang ketiga, kita sama-sama tahu kalau kadar lemak sapi Bali ini kecil teman-teman, bisa 2% dari sapinya tersebut. Dan yang keempat, ini tingkat adaptasinya di lapangan cukup bagus. Jadi teman-teman, biasanya sapi Bali ini banyak diumbar atau digembalakan di daerah perkebunan kelapa sawit, khususnya di Provinsi Jambi. Ini sangat bagus sekali. Umumnya di Pulau Sumatera ini banyak sapi Bali yang dilepas liarkan di kebun sawit karena memiliki sebenarnya adaptasinya memang bagus teman-teman sapi Bali ini dibandingkan sapi yang lain. Nah, dari 4 keunggulan tadi teman-teman, ternyata sapi Bali ini sangat rentan sekali dengan penyakit, yang mana penyakit ini penyakit jembrana yang sudah sangat familiar dan sangat sulit sekali dikendalikan, sehingga sangat merugikan sekali petani peternak kita. Ini pengalaman saya teman-teman di lapangan, ada yang memelihara sapi Bali ini dari 2 ekor, dari kandangnya kecil, dari kandangnya 2x3 sampai 8x3 panjang. Sapinya udah banyak tuh kan teman-teman, karena berkembang itu tadi, karena sapi Bali ini memiliki tingkat reproduksinya baik, sehingga sapi Bali ini setiap tahun itu beranak, jadi berkembang banyak. Udah banyak terserang penyakit jembrana, habis teman-teman. Jadi kan saya kasihan. Nah, karena menimbulkan kerugian ekonomis yang luar biasa. Cara penularan jembrana pada umumnya ada 2. Yang pertama secara kontak langsung, yaitu antara sapi Bali yang sudah terinfeksi jembrana dengan sapi yang belum terinfeksi jembrana atau sapi yang masih sehat. Yang kedua itu secara tidak langsung teman-teman, yaitu melalui perantara vektor serangga seperti lalat. Jadi misalnya ada sapi
A, sapi si A kena jembrana, kemudian dihinggapi lalat, digigit lalat, kemudian lalat itu terbang pindah ke kandang si B. Tentunya di kandang si B tadi berisiko terkena jembrana yang disebabkan oleh lalat tadi, perpindahan dari kandang A ke kandang B. Kalau misalnya hama yang lain, misalnya maaf babi, misalnya penyebabnya babi, kita bisa pagar teman-teman supaya babi nggak masuk. Atau misalnya penyebabnya anjing, jadi kita pagar biar nggak masuk. Ini penyebabnya lalat teman-teman. Susah magarinya gimana gitu kan, susah karena lalat. Ada baiknya bagi teman-teman yang tetap konsisten untuk memelihara sapi Bali, melakukan vaksinasi jembrana 2 kali dalam setahun, dan itu dilakukan untuk ternak-ternak yang belum terinfeksi jembrana. Karena kalau dilakukan pada hewan yang sudah terinfeksi jembrana itu tidak efektif. Jadi benar-benar dilakukan pada ternak atau hewan yang sehat. Nah, jadi kalau selain vaksin, ada trik lain sebenarnya teman-teman. Sapi Bali ini kalau saya disilang, jadi di cross dengan jenis-jenis sapi lain, tapi dengan catatan tetap memperhatikan performan atau kondisi dari induk. Jangan induknya darah atau gadis kita silang dengan sapi-sapi jenis lainnya seperti limosin, PO atau angus. Nanti ya distokia atau kesulitan melahirkan, bahkan bisa menyebabkan kematian pada induk dan bedennya. Jadi silakan disilang sapi Balinya dengan melihat kondisi performan induknya. Mungkin teman-teman sudah sering lihat di media sosial ada sapi Bali yang disilangkan dengan sapi angus atau limosin atau PO dan sebagainya, dan keluar dengan baik-baik saja atau partus dengan selamat. Yang teman-teman lihat di media sosial itu sudah dengan perhitungan yang matang oleh teman-teman para petugas kesehatan hewan. Oke teman-teman, selain itu juga trik lain, kalau tidak menggunakan teknologi inseminasi, ini bisa juga dengan proses kawin alami. Jadi teman-teman siapkan pejantan, misalnya pejantan yang cocok untuk dilepas liarkan di daerah perkebunan. Ini jenis-jenis PO Brahman itu bagus teman-teman untuk dilepas, karena dia memiliki adaptasi lingkungan yang baik. Karena sapi Brahman, sapi PO ini kan umumnya memang diperuntukkan sapi pekerja, sehingga memiliki kondisi yang bagus, kondisi fisik yang bagus teman-teman. Jadi teman-teman silakan silang sapi Balinya dengan sapi Brahman atau PO. Nanti saya lihatkan salah satu contoh sapi yang disilang dengan sapi Bali yang disilang dengan jenis sapi lain, teman-teman. Teman-teman kita lihat ke kandang jenis sapi yang saya silang. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat ke kandang sapinya. Ini teman-teman induk Bali nih, induk Bali dengan performan atau kondisi tubuh
yang bagus, yang besar artinya teman-teman, dan bukan sapi darah. Ini sapi Bali saya silang dengan sapi limosin teman-teman. Nah, ini kan silangan pertama teman-teman, artinya Velius pertama yang dibilang F1. Nah, ini silangan pertama F1, artinya kalau F1 Velius 1 memiliki 50% genetik induk dan 50% genetik dari stroke atau pejantan yang diinseminasikan. Nah, jadi performanya 50-50 teman-teman. Ini tubuhnya kan besar, seperti umumnya sapi-sapi jenis Bos Taurus, Limosin, Angus, Simmental kan besar. Tapi teman-teman lihat kan, bulunya masih halus seperti Bali. Jadi kalau masih silangan pertama atau F1, ini masih mirip-mirip Bali teman-teman. Padahal sapi ini udah disilang. Dengan berubahnya genetik sapi ini yang tidak 100% sapi Bali, jadi resiko terhadap virus jembrana ini semakin menurun gitu, semakin kecil teman-teman, dan tentunya aman itu teman-teman. Jadi kalau untuk turunan pertama bagus teman-teman, F1 nya bagus. Ini kan jantan nih teman-teman, ini berumur kurang dari 1 tahun nih teman-teman, kan udah besar teman-teman. Bayangkan kalau sudah umurnya 2 tahun. Jadi silahkan teman-teman silang, baik secara alami atau inseminasi. Nanti pembahasan untuk masalah F1, F2, F3, F4 akan saya bahas di video-video berikutnya, agar teman-teman semuanya para peternak tidak salah paham dengan istilah F1, F2, F3 atau F apa sampai banyak F-nya bisa. Jadi tidak sapi tidak lari dari bentuk asalnya, masih mirip Bali, tapi dengan kondisi aman. Karena pada dasarnya yang bolak-balik saya bilang tadi, kalau jembrana ini merupakan penyakit sapi Bali dan tidak menyerang sapi jenis lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan saya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih udah menonton video ini sampai selesai, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya para teman-teman pencinta sapi Bali, supaya tidak galau lagi dalam memelihara sapi Bali. Mungkin kalau ada pertanyaan lain yang dapat teman-teman ajukan, silahkan klik atau buat di komentar di video saya ini, dan saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Dan nantinya kalau pun saya nggak bisa jawab, saya akan bertanya kepada yang lebih paham teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.